Salam profit untuk semua trader base. Oke, seperti biasa tradisi lama trader base, di setiap hari Minggu saya akan memberikan gambaran atau ulasan untuk market hari Senin atau untuk market satu minggu ke depan. Karena base di time frame H4 bisa digunakan selama satu minggu ke depan, selama base tersebut belum di break oleh candle di time frame base-nya. Karena di sini saya menggunakan time frame H4 sebagai base-nya, maka untuk base tersebut tidak bisa digunakan adalah dengan candlestick break base tersebut di time frame H4-nya. Oke, yang pertama ada pair GBP USD. Jika kita lihat di sini pair GBP USD di time frame daily, market ini masih dalam kondisi sideways. Harga masih bergerak di kisaran ini, artinya di sini masih belum ada pergerakan yang cukup besar. Biasanya untuk trader base di market-market seperti ini akan banyak memberikan peluang karena setiap base biasanya akan direspon oleh market. Kita akan lihat di time frame H4. Jika kita lihat di time frame H4, di sini ada dua base. Di sini terdapat base sell dan base buy yang cukup berdekatan. Yang pertama ada base sell di atas sini. Ini adalah base sell yang kita patut tunggu untuk satu minggu ke depan. Dan yang kedua ada base buy di sini. Base potensial yang sebelumnya pernah direspon oleh market. Kita bisa menunggu di kedua base ini untuk rencana trading di pair GBP USD. Jika harga turun ke base buy ini, lalu market merespon dengan membuat setup buy CB1 atau dominan di time frame H1-nya, kita bisa ambil peluang buy di sini. Atau jika harga tidak langsung ke base buy ini dan harga kembali naik ke base sell ini, maka kita bisa menunggu di base sell tersebut dengan menunggu konfirmasi setup market membuat setup sell CB1 atau dominan di time frame H1-nya. Berikutnya untuk pair USD CHF. Jika kita lihat di sini untuk pair USD CHF di time frame daily, pair ini dalam kondisi bullish karena di sini terlihat market dalam keadaan menaik. Kita akan lihat peluangnya di time frame H4. Jika kita lihat di time frame H4 untuk peluang-peluang base-nya, saat ini harga berada masih di base buy. Kita akan terlebih dahulu apakah base buy ini sudah di break atau belum. Jika kita lihat di sini base-nya sudah di break, artinya base ini tidak bisa digunakan lagi. Kita akan mencari base buy di bawahnya. Selama tidak terbentuk base buy yang baru, maka base buy ini akan menjadi acuan kita untuk menunggu harga untuk ambil peluang buy. Sedangkan untuk base sell-nya ada cukup jauh, yaitu ada di bulan Desember. Base sell yang ini kita bisa tandai base sell ini juga sebagai acuan untuk kita menunggu harga untuk ambil peluang sell. Selama tidak terbentuk base sell yang baru, maka kedua base ini, base buy-nya ada di bawah sini dan base sell-nya ada di sini di harga 0.87490. Peluangnya di sini cukup jauh. Jika kita lihat di time frame H1, jika harga turun ke base buy ini dan membuat setup buy CB1 atau dominan sebagai konfirmasi market merespon base buy tersebut, maka kita bisa ambil peluang buy di sini. Atau jika harga langsung naik tanpa turun, harga langsung naik ke sini. Karena jika kita lihat di sini market saat ini sudah membuat setup buy dominan break. Ini candle dominan dan ini adalah candle yang breaknya, maka peluang untuk hari Senin adalah harga akan naik. Tapi karena tidak ada base, maka kita tidak bisa entry di sini. Teknik base ini sangat presisi karena tempatnya sudah jelas, yaitu di base. Kenapa di base? Karena base adalah supply and demand atau zona supply and demand dengan pola engulfing yang biasanya win rate-nya lebih baik dari zona SND biasa. Karena itu saking presisinya, kita tidak sembarang entry di setiap setup. Kita benar-benar menunggu harga di base. Teknik ini jarang sekali terbentuknya setup, tapi biasanya ketika ada setup maka win rate-nya akan sangat tinggi. Peluang sell-nya ada di base sell ini cukup jauh. Kita bisa menunggu selama satu minggu ke depan. Selama tidak terbentuk base sell yang baru, maka base sell ini akan menjadi tujuan kita untuk menunggu harga untuk entry sell nantinya. Berikutnya untuk pair Euro USD. Untuk pair Euro USD kita akan lihat di time frame daily. Saat ini time frame daily masih dalam bias bearish karena harga masih dalam turun. Di sini terlihat ada base sell juga membuat base sell, yaitu candle engulf ini. Candle bull ini diinggaf oleh candle bear ini, artinya potensinya harga masih akan turun. Tapi untuk trader base kita bisa menunggu harga di time frame 4. Kita akan lihat. Untuk teman-teman yang
lebih suka entry follow the trend, teman-teman bisa menunggu harga di base yang searah dengan time frame daily. Tapi jika teman-teman lebih suka entry di setiap base, itu juga bisa digunakan. Tentunya kita melihat kondisi market di time frame daily. Jika marketnya dalam keadaan trending yang cukup besar, maka untuk counter trend biasanya akan sangat berisiko. Tapi jika marketnya dalam kondisi sideways, maka kita bisa entry counter trend. Jika lihat di sini di time frame 4, untuk entry-nya kita akan menunggu harga di best buy di bawah sini di harga 1.08022. Ini best buy yang terdekat dengan harga saat ini. Sedangkan untuk best sell-nya, jika kita lihat ke atas ini, dua zona ini bukan best sell, yang pertama dan yang kedua. Ada best sell di sini, ya di paling atas juga kita bisa tandai untuk best sell di sini. Cukup jauh juga. Untuk peluangnya kita bisa tukar ke time frame 1. Kita bisa menunggu untuk peluang entry buy selama tidak terbentuk best buy dan best sell yang baru. Maka peluang best buy atau entry buy adalah di sini, di best buy ini. Kita akan menunggu respon market membuat setup buy CB1 atau dominan sebagai konfirmasi untuk kita entry buy di sini. Atau jika harga tidak turun, harga langsung koreksi ke best sell yang atasnya, kita bisa tunggu ke best sell atasnya. Selama tidak terbentuk best sell yang baru, maka best sell ini menjadi tempat untuk menunggu kita untuk ambil peluang entry sell. Tentunya dengan konfirmasi market membuat setup sell CB1 atau dominan untuk kita entry sell di sini. Untuk berikutnya, untuk pair USD Kanada, kita akan lihat di time frame daily untuk melihat bias trendnya. Jika kita lihat di sini, trennya masih dalam kondisi tren bullish. Kita lihat di sini market dalam keadaan naik. Untuk melihat base-nya kita lihat di time frame 4. Jika kita lihat di time frame 4, kemarin harga berada di best buy potensial. Teman-teman tentunya masih ingat mengenai base potensial ini. Base potensial adalah base yang sebelumnya pernah direspon oleh market, dan beberapa kali di sini market sudah merespon. Ini adalah respon yang pertama, dan ini adalah respon yang kedua, dan kemarin adalah respon yang ketiga. Sedangkan untuk base sell-nya ada di atas sini. Base sell ini yang kemarin saya entry di sini. Harga turun cukup cantik karena harga turun sampai ke level Fibo 423. Di sini terdapat best sell juga yang terdekat dengan harga yang baru terbentuk. Kita bisa tandai juga sebagai antisipasi harga jika harga datang ke best sell ini. Kita akan tukar ke time frame 1. Di sini market sudah menyentuh best buy, tapi sayangnya belum membuat setup buy CB1 atau dominan. Kita akan menunggu harga turun kembali dan membuat setup buy CB1 atau dominan untuk ambil peluang entry buy jika harga di sini merespon base ini dengan membuat setup buy CB1 atau dominan. Tentu dengan membuat new low, yaitu candlestick ini close body-nya lebih rendah dari candlestick sebelumnya yang ini. Dan untuk peluang sell-nya, jika harga tidak turun, karena kita lihat di sini harga langsung naik, kita bisa ambil peluang sell di sini di base sell ini. Tentunya dengan menunggu market atau respon market merespon dengan membuat setup sell CB1 atau dominan sebagai konfirmasi untuk kita entry sell di sini. Berikutnya untuk pair New Zealand USD. Untuk pair New Zealand USD, jika kita lihat di time frame daily, biasnya masih dalam trend bearish. Kita lihat di sini market masih dalam keadaan penurunan. Kita akan melihat di time frame 4-nya. Untuk teman-teman yang lebih suka entry follow the trend, teman-teman bisa menandai setiap base yang searah dengan trend di time frame daily-nya. Di sini ada banyak base yang searah dengan trend di time frame daily-nya. Yang pertama ada base yang ini, base sell, ada banyak base sell di sini. Artinya akan ada banyak peluang dan akan ada banyak kebingungan juga jika terdapat banyak base sell, karena kita tidak tahu di base sell mana market akan merespon. Yang pasti market akan merespon jika di situ market membuat setup sell CB1 atau dominan sebagai konfirmasi untuk kita entry. Di sini perlu berhati-hati juga. Di sini juga terdapat best buy yang cukup dekat sekali dengan best sell. Jika kedua best buy dan best sell ini berdekatan, kita perlu berhati-hati karena jika kedua-duanya direspon oleh market, maka biasanya market akan membuat prank dengan membuat kedua setup di kedua base ini. Maka kita perlu berhati-hati. Jika kita lihat di time frame 1, di time frame 1 ini market sudah berada di best buy. Kita bisa menunggu market membuat setup buy CB1 atau dominan sebagai peluang entry buy di sini. Tapi perlu berhati-hati dengan best sell yang baru terbentuk di sini, karena jika market merespon juga, maka market akan turun kembali. Jika melihat trennya yang dalam kondisi bearish, maka paling aman adalah kita menunggu harga di setiap best sell yang terbentuk, karena saat ini trennya sedang bearish dan ada banyak best sell yang terbentuk untuk kita menunggu harga mengambil peluang sell di sini. Kita lanjutkan lagi berikutnya untuk market gold.
Untuk market goal, jika kita lihat di time frame daily, di sini market dalam kondisi sideways. Bisa dilihat di sini market bolak-balik di harga yang tidak terlalu besar untuk ranknya. Kita akan tukar ke time frame 4. Di time frame 4 saat ini harga berada yang terdekat dengan harga adalah best buy yang ini. Best buy potensial sebelumnya pernah direspon oleh market. Kita bisa tandai di sini. Di sini terlihat shadow ini sudah break. Untuk konsep teknik base, break itu artinya adalah di break dari body ke body, jadi bukan shadow. Jika hanya shadow maka masih bisa digunakan. Jika kita lihat di sini ada base sell juga di atas ini. Di sini juga best buy dan best sell-nya saling berdekatan. Kita perlu berhati-hati untuk market-market yang seperti ini. Karena jika harga membuat setup, biasanya di base yang berikutnya, di base sebaliknya juga akan membuat setup. Kita akan menjadi bingung atau confused di base-base yang terdekat dengan harga. Untuk peluang entry-nya kita tukar ke time frame 1. Di time frame 1 di sini market sudah merespon base sell dengan membuat setup sell Shibuan break. Kita bisa gunakan garis Fibonacci. Jika kita gunakan garis Fibonacci, di sini market sudah turun sampai ke level Fibo 161. Untuk sampai ke level Fibo 261, di sini market terdapat halangan, yaitu best buy yang ini. Tapi jika best buy ini tidak direspon oleh market, maka harga akan turun sampai ke level Fibo 261. Kita akan lihat di sini. Kita akan tunggu. Walaupun di akhir penutupan market kemarin market membuat setup buy dominant break sebagai setup pembalikan, kita perlu close posisi terlebih dahulu jika melihat setup pembalikan di level Fibo 161 ini. Peluangnya masih dalam posisi sell, kita akan lihat nanti karena di level Fibo 161 ini tidak terdapat best buy, artinya kita menunggunya di best buy yang bawahnya ini jika ingin ambil peluang buy. Berikutnya untuk pair Euro Jepang Yen. Untuk pair Euro Jepang Yen di time frame daily masih dalam bias trend bullish, harga masih dalam keadaan menaik. Peluangnya kita akan lihat di time frame 4. Jika kita lihat di time frame 4, di sini terdapat best buy yang baru terbentuk oleh harga. Best buy terdekat saat ini adalah yang ini, sedangkan untuk best sell-nya ada di atasnya, dan saat ini juga harga sudah berada di best sell. Ada dua base yang terdekat dengan harga, kita bisa tandai karena selevel, ini dan ini. Untuk peluang entry-nya kita bisa tukar ke time frame 1. Saat ini harga sudah berada di best sell, tapi sayangnya belum membuat setup. Di sini market belum membuat setup sell CB1 atau dominan. Kita perlu harga membuat new high, lalu menunggu market membuat setup CB1 atau dominan sebagai konfirmasi untuk kita ambil peluang sell di sini. Sedangkan untuk peluang buy-nya, jika harga turun ke best buy ini, kita bisa ambil peluang buy di sini. Berikutnya untuk pair AUD USD. Untuk pair AUD USD, jika kita lihat di time frame daily, saat ini market masih dalam bias trend bearish. Kita bisa lihat di time frame 4-nya. Untuk peluangnya, best buy-nya ada di bawah sini. Best buy yang terdekat dengan harga saat ini, yaitu di sini. Best buy ini belum dikunjungi oleh harga, kita bisa menunggu di sini. Sedangkan untuk best sell-nya ada di atasnya. Dan kemarin market sudah menyentuh best sell ini. Kita akan tukar ke time frame H1. Di time frame H1 market sudah membuat setup sell CB1 break. Ini candle CB1-nya dan ini adalah candle yang break-nya. Kita bisa gunakan garis Fibonacci. Artinya peluang harga untuk turun di hari Senin ini cukup besar menggunakan setup ini, yaitu best sell di time frame 4 dan setup sell CB1 break di time frame 1 sebagai konfirmasi untuk kita entry. Peluangnya harga akan turun. Sedangkan untuk peluang buy-nya kita bisa tunggu di best buy ini, di base yang sebagai hambatan untuk harga sampai ke level Fibo 261. Kita lanjutkan lagi berikutnya untuk market crude oil. Untuk market crude oil, jika kita lihat di time frame H4 terlebih dahulu, di sini ada best sell yaitu di bulan November. Kita bisa tandai best sell ini. Ini adalah best sell potensial karena sebelumnya pernah direspon oleh market. Harga datang ke sini lalu harga turun, dan saat ini harga sedang menuju best sell tersebut. Sebagai konfirmasi entry-nya kita bisa tukar ke time frame 1. Kita menunggu harga menyentuh best sell tersebut terlebih dahulu, lalu market merespon dengan membuat setup sell CB1 atau dominan sebagai konfirmasi untuk kita entry sell di sini. Untuk peluang buy-nya, saran terbaik mungkin saat jika harga tidak langsung naik dan turun terlebih dahulu koreksi ke best buy ini, kita bisa ambil peluang di sini. Jika market turun
Lalu di time frame H1 market membuat setup buy CB1 atau dominan sebagai konfirmasi untuk kita entry buy di sini. Pair yang saya analisa ini adalah pair yang biasa saya tradingkan. Bukan berarti pair-pair ini lebih baik menggunakan teknik base, tapi teknik base ini bisa digunakan di semua pair, di semua market, selama analisa yang digunakan atau chartnya itu menggunakan candlestick. Ini hanyalah gambaran atau ulasan, bukan sinyal untuk entry, bukan saran untuk entry. Karena aktivitas trading itu sangat berisiko. Saya harap teman-teman memahami risikonya sebelum trading. Sekian videonya, semoga semuanya selalu diberkahi dengan profit konsisten. Terima kasih untuk semuanya.